Shalom saudaraku, pagi ini kita akan belajar dari seekor ikan yang bernama ikan salmon. Tentu bukan ikan yang asing bagi kita, bukan? Salah satu jenis ikan yang mempunyai keunikan. Karena selain ikan ini dapat berkembang di air tawar, ketika ikan salmon mulai dewasa, ia juga bisa hidup di air laut, air yang asin. Ketika tiba waktunya untuk bertelur dan berkembang biak, ikan salmon ini akan melawan arus air untuk kembali ke habitat asalnya, yaitu air tawar di daerah pegunungan. Meski harus bersusah payah, berjuang, berusaha untuk melompat apabila airnya menurun. Tidak jarang sebelum sampai ke habitat asalnya, ikan-ikan salmon ini dimakan oleh binatang-binatang lain yang siap memangsa mereka. Bapak Ibu Saudara, ikan salmon, ikan yang tidak pernah mengenal lelah dalam perjuangannya melawan derasnya arus air. Apakah mereka bisa terhanyut? Tentu tidak. Mereka bukan hanya memiliki kekuatan, tapi juga mengetahui tempat dan habitatnya untuk berkembang biak. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan berjudul Melawan Arus Dunia. Bacaan firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 2 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperlihatkan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini dengan tema melawan arus dunia, lalu bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah arus dunia yang terus berkembang, bahkan dengan kejahatannya? Akankah kita sebagai orang-orang percaya mengikuti arus dunia atau sebaliknya gigih dan berjuang melawannya? Penulis kitab Ibrani mengingatkan kepada para penerima dan pembaca, yaitu orang-orang percaya, agar mereka tidak hanyut di bawah oleh arus yang berusaha menyesatkan mereka, baik dalam hal pengajaran ataupun dalam tindakan dan perilaku hidup. Bagaimana supaya mereka tidak terseret oleh arus dunia? Maka penulis Ibrani menegaskan kepada orang-orang percaya pada waktu itu bahwa mereka harus teliti dalam memperhatikan apa yang mereka dengar. Meski Alkitab secara jelas dan tegas dalam mengatakan akan kehidupan orang percaya supaya berbeda dari cara hidup dunia, tapi Bapak Ibu Saudara, sayang ya, masih ada beberapa orang Kristen lebih suka mengikuti arus dunia, memiliki kehidupan yang tidak berbeda dari orang-orang dunia, bahkan mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Bahkan mirisnya lagi, hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh kaum awam, tapi juga aktivis gereja pun ada yang terjebak, terpikat dan diseret oleh arus dunia. Bapak Ibu Saudara, perjuangan hidup kita belum selesai dan arus kejahatan dunia terus menggila. Tapi kita dipanggil untuk hadir di dunia ini, memberi cahaya dan rasa bagi mereka. Berani menentang arus berarti berani membayar harga, siap menanggung resiko, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Ketika kita tetap teguh mengikuti jalan Tuhan dan tidak mau mengikuti arus. Contoh saja Kaleb dan Yosua yang nyaris mati karena orang-orang Israel hendak melempari mereka dengan batu. Tapi pertolongan Tuhan membela, meluputkan mereka dari perilaku jahat bangsa Israel. Beranikah kita melawan arus dan mempertahankan hidup benar meski di tengah dunia yang bobrok ini? Dunia dengan segala keinginannya akan menuju kehancuran.
Tapi orang percaya yang menaruh harap dan percaya kepada Tuhan tetap berdiri teguh dan tidak akan undur dari iman yang sejati. Meski berbagai kesulitan merintang di depannya, walau derita sengsara dan penjara telah menanti mereka, namun langkah mereka tetap maju dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Kristus dalam berbagai derita tetap menuju Golgota. Daniel rela dibuang di goa singa demi hidup yang berkenan kepada Allah. Paulus bersukacita dan memberi penghiburan dari dalam penjara. Itulah realita hidup dalam keberimanan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, arus dunia bisa berupa tawaran indah, janji-janji muluk dan manis. Mungkin juga gaya hidup seperti yang dunia tawarkan yang membawa kita tidak lagi memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengawasi setiap kehidupan kita dengan terus memohon kekuatan dari Tuhan. Sehingga kita tidak terhanyut oleh arus dunia, tapi sebaliknya kita tetap kokoh dan maju menerobos arus dunia. Seraya mengingat apa yang penulis Ibrani katakan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ibrani 10 ayat 38 hingga ayat yang ke-39. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin.